A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Saudara-saudaraku yang mulia, kita ini selalu dalam keadaan berperang. Jadi kita harus siap-siap menghadapi musuh yang nyata, yang tidak nyata, kapanpun, dimanapun, siang hari, sore hari, malam hari, di jalanan, di tempat sepi, di tempat terbuka, di rumah, di tempat kerja, dan dimanapun. Kita harus selalu siap untuk berperang, bertempur, menghadapi segala berbagai kemungkinan. Karena perang adalah khida'ah. Al-harbu khida'atun. Perang itu licik, perang itu culas. Perang itu, musuh itu akan menghabisi kita dengan cara yang culas, licik, tak terduga, menipu, manipulatif. Musuh kita yang pertama adalah setan. Jelas-jelas Al-Quran mengatakan, Inna syaitona lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Ada kalimat adjektif mubin, nyata, real time. Dalam riwayat setan itu ada di mana-mana. Terutama ketika kita mau melakukan ibadah, mau melakukan kebaikan. Ketika mau berwudu, ada bermacam-macam setan. Ada setan yang membuat kita syak, ragu. Ada setan ketika mengapa kita harus mengusap muka. Ada bermacam-macam setan yang sedang bersembunyi, menyelinap. Dan ingat, setan sendiri sudah bersumpah atas nama Allah untuk menggoda kita, untuk memperdayakan kita, untuk menyerang kita, untuk menyerbu kita sampai hari kiamat. Dalam Al-Quran setan bersumpah, wa izzati la ugwiyannahum ajmain. Demi keagunganmu, demi namamu, aku akan menyesatkan mereka seluruhnya. Ajmain, seluruh manusia. Dan dengan menggunakan izzah, keagungan Tuhan. Ketika seseorang mau bersedekah, ada 70 ribu setan yang menggelayuti tangannya. Sehingga niatnya, kehendaknya untuk bersedekah menjadi batal. Di sana setan mulai menyerbu, mulai menyerang. Di dalam keterangan lain, riwayat atau ayat, setan itu akan menyerang kita, menghasut kita, menipu kita dari depan, dari belakang, dari kiri, dari tengah, untuk menggambarkan bahwa tidak ada satu titik pun, tidak ada satu ruangan pun, keadaan pun, situasi pun yang tidak dimasuki setan, tidak ditembus setan. Seluruh kita ini manusia dikepung oleh setan itu. Tidak ada celah untuk kita berleha-leha.
Tidak ada waktu untuk kita berlalai-lalai. Dan kemudian setan itu tampaknya sudah menguasai berbagai tempat. Sudah menyergap tempat-tempat tertentu di muka bumi ini. Misalnya tempat yang gelap, tempat yang banyak dosa, tempat yang di sana dilakukan maksiat, tempat yang kotor, tempat yang lembab. Di muka bumi tempat-tempat kosong, lembab, kotor, itu kan banyak. Berarti setan sudah menguasai tempat-tempat itu, menyerang dari dekat, menyerbu. Jadi lokus spasional, lokus tempat fisik sebagian sudah dikuasai. Karena setan itu ada setan minal jinni wan nas. Itu sudah dikuasai. Apalagi lokus itu kalau kalbu. Kalau hati manusia, itu lebih bahaya lagi. Karena berarti setan sudah masuk ke wilayah kekuasaan kita. Sudah menembus inti dari pertahanan kita. Bukankah di dalam diri kita juga sudah disimpan granat-granat yang bisa meledakkan kita? Yang pertama yaitu hawa nafsu. Kita punya hawa nafsu, punya syahwat. Itulah titik lemah kita. Yang kalau itu kita dikendalikan, didominasi oleh syahwat itu, setan masuk, setan menyergap, menguasai kita. Yang kedua, fakultas wahmiyah atau fakultas estimasi. Itu merupakan mainan setan, jebakan setan yang hadir dalam pemikiran kita. Jadi setan bukan hanya menyerang kalbu, menyerang tempat, juga menyerang pikiran kita. Tidak hanya menyerang perasaan, juga menyerang pikiran kita lewat palasi-palasi, mugolatoh yang disebarkan setan, sehingga kita ragu, kita menjadi pesimis, kita menjadi apatis, kita menjadi terancam, penuh khawatir, penuh kecemasan, menjadi bodoh dan sebagainya. Dan dalam riwayat, jika seseorang berduaan dengan wanita, maka setan ketiganya. Itu menggambarkan betapa setan sudah memasang jerat-jeratnya agar dia hadir menguasai manusia. Dan setan juga mengalir di aliran darah Anda. Jadi setan itu mengalir di aliran darah Anda. Dan itu hanya bisa ditekan, bisa dipersempit hanya dengan puasa. Yang kedua, setan insan. Insan yang berperan sebagai setan. Ini juga tidak kalah bahayanya. Ini musuh yang brutal. Karena insan itu yang merusak manusia. Dzaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Kerusakan lingkungan, kerusakan ekologi, kerusakan sistem kehidupan. Itu dilakukan oleh manusia-manusia setan. Yang kerusakan itu dampaknya besar. Pengaruhnya, efeknya luar biasa. Menyeluruh, katastrof, kumulatif. Musuh juga bisa jadi ada di dekat kita, di balik selimut kita, yaitu istri kita. Ayat Al-Quran mengatakan,
Inna min azwajikum wa auladikum aduwwu lakum fahdharu. Sesungguhnya sebagian istri di antara istri-istri itu, sebagian istri dan anak-anak menjadi musuh bagi kalian. Fahdharu, hati-hatilah. Ayat ini asbabun nuzulnya terkait dengan orang-orang musyrik yang menjadi muslim, kemudian mau hijrah, mau melakukan kebaikan, tapi ditahan oleh istri-istri mereka, dipersulit oleh istri-istri mereka. Jadi kalau istri kita mempersulit kita untuk melakukan kebaikan, melakukan kebenaran, maka saat itu istri kita menjadi musuh. Tapi musuh bukan musuh yang harus dilawan. Ini musuh yang harus dibina, diterbiah. Karena ujung ayat itu mengatakan maafkanlah. Jadi kalau istri-istri keluarga kita tidak dididik, tidak dibina, itu akan jadi musuh. Dan musuh seperti ini, musuh dalam kesenyapan, musuh dalam selimut, itu tidak kalah bahayanya. Karena bisa membuat kita melakukan hal-hal yang salah, membuat kita tertahan, berhenti dalam melakukan kebaikan. Bukankah suami selalu tidak tahan dengan omelan istri, tidak tahan dengan cerewetnya istri? Kita dalam kenyataannya daiman fil harbi, selalu dalam keadaan harbi. Kita harus waspada 24 jam. Bahkan kalau bisa 25 jam. Kita harus siap menghadapi pencuri, perampok, penjahat, teroris, radikal, pembunuh, pembantai, penghina. Kita harus menghadapi orang yang akan membantai kita, yang akan mencuri harta kita, yang akan menghina kita, yang akan mencaci kita, yang akan memarahi kita, memusuhi kita, memiskinkan kita. Karena kemiskinan itu ada kemiskinan struktural. Negara-negara yang tidak berhasil, yang gagal, itu sebetulnya telah menghadiahkan kemiskinan struktural. Para pimpinan yang tidak benar, tokoh-tokoh di atas kita yang tidak profesional, itu selalu mencaci, menghina. Maka kita harus waspada, siap fil harbi daiman, selalu dalam keadaan berperang. Kita siapkan fisik kita, badan kita, raga kita. Kita siapkan hati kita, jiwa kita. Kita harus waspada. Bahkan kita harus mendahului strategi musuh agar kita tidak diserang dari belakang. Karena musuh itu melakukan khid'ah. Al-harbu khid'ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.